Kalau es cendol Purworejo jelas ada rasanya. Mau cendol hitam atau cendol hijau sama aja. Kenapa? Ada bentuknya langsung bisa dirasakan. Tapi yang Kausar yang dibayangkan lanat ma'u abada yang tidak pernah ketika meminum sekali nggak akan pernah merasakan kehausan selamanya. Itu kan nanti Pak Ustaz. Kenapa? Ad-dunya hakikatun wal akhiratu hikayatun. Dunia real, akhirat masih cerita. Tapi nanti Bapak Ibu yang mulia, kalau sudah terjadi hari kiamat, kebalik, ad-dunya hikayatun wal akhiratu hakikatun. Akhiratnya nyata dan dunia tinggal cerita. Makanya ketika orang-orang yang dulu melemah dalam iman, malas dalam ibadah, maka mengalami satu kerugian, faqad khasira khusranan ba'ida, faqad khasira khusranan mubina. Mereka dalam kerugian yang nyata. Allah 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 Allah, ma lana maulan siwa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun al munafiqun al musyrikun summa wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taj'aluna biha minal maqbulina wa tu'izzuna biha minal makhdhulin. Salatan turina biha jamala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin wa lailatin yaqdatan wa manama. Salatan tuballighuna biha ziyaratal Makkah wal Madinah bisalami wal afiyah. Salatan taj'aluna biha min agniyaika syakirina wa ulamaika al-amilina wa awliyaika as-salihina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ila akhir hadzal hadis. Wa qala al-muhadditsuna bi anna hadzal hadis hadisun azimun wa sahihun wa karimun wa jalil. Ikhwatul liman jama'atus salati subuhi sadatun al-aizza astani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah solat subuh, Bapak Ibu, ayahanda, ibunda, tentunya kembali yang besar kami tak menghimbau gelar dan yang kecil pun ianya kami tak menyebutkan nama. Nas'alullah jalla jalaluhu ayyarzuqana wa iyyakum. Kami bermohon kepada Allah bibarakati hadal majlis, dengan keberkahan majlis pada pagi hari ini, Allah limpahkan al-hasanati fid dunya wal akhirah, kebaikan semua bentuk, kebahagiaan, an-najah was salamah dunia ataupun kelak di akhirat. Bapak Ibu yang mulia, tema kaji hadis kita pada pagi hari ini al-mukhassasuna, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, orang-orang yang diberikan maziyah, diberikan khasais, keistimewaan kelak indah yaumil qiyamati, ketika sudah terjadi hari kiamat.
Maka ketika sudah terjadi hari kiamat, Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang mulia, nanti ada orang-orang yang ianya diberikan perlakuan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ia tidak semua manusia mendapatkannya. Ia adalah orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, manhum, siapakah mereka dan apa amalan mereka sehingga mereka begitu kuat dan diperlakukan oleh Allah dengan perlakuan-perlakuan yang istimewa. Dan tentu siapapun kita, mau di dunia ataupun akhirat, ketika kita diperlakukan oleh orang lain pun kita ingin diperlakukan oleh orang tersebut dengan perlakuan istimewa. Seorang istri ketika di rumah pasti ingin diperlakukan oleh suaminya dengan perlakuan istimewa. Seorang suami pun demikian juga halnya, menginginkan diperlakukan di tengah keluarganya dengan perlakuan istimewa. Tidak ada seseorang yang ingin dihinakan. Fitrah manusia, tabiatul insaniyah, tidak ada seseorang yang ingin diperlakukan dengan secara diremehkan, bahkan diperlakukan secara biasa-biasa saja aja. Kadang kita tidak mau, Pak. Wong beli martabak aja kalau bisa istimewa loh, Pak. Betul kan? Saya kalau beli martabak itu kalau yang biasa, yang telur 1 itu saya kadang nggak mau, Pak. Paling nggak telur 3, spesial, Pak. Ibu-ibu kalau diperlakukan sama suami di rumah pengennya gimana? Biasa, spesial atau istimewa? Nah, Bu, spesial sama istimewa tinggian mana? Memang. Spesial sama istimewa tinggi mana? Istimewa, Pak. Paling tinggi itu istimewa, itu, Pak. Yang hidup ini diinginkan oleh manusia itu yang super, Pak. Nah, orang-orang yang mendapatkan kelas yang super ini, mereka juga punya amalan yang super, Pak. Mereka hidup di dunianya bukan orang yang biasa-biasa. Makanya untuk mendapatkan perlakuan khusus dari Allah kepada hambanya dengan perlakuan yang mukhassas ini, Pak. Al-mukhassasuna. Orang-orang yang dikhususkan oleh Allah kelak di hari kiamat ini, Pak. Nah, kaji hadis ini adalah hadis targhib. Hadis motivasi, hadis tafsir berisi tentang berita-berita gembira agar kita selalu termotivasi untuk melakukan amal kebaikan. Manhum, pertanyaannya siapakah mereka? Yang pertama, dari keterangan para ulama termasuk Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kemudian beberapa ulama-ulama yang lain menyebutkan, merangkum dengan berbagai bentuk keterangan. Nah, kemudian yang pertama adalah orang-orang yang dikatakan mendapat perlakuan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqaluhum ahlul masjid. Yang pertama orang dikatakan ahlul masjid, Pak. Bukan jamaah masjid, ahlul masjid. Ada dikatakan wa yuqalu ahlul Quran, ahlus shadaqah, ahlul ibadah, ahlul maksiyah. Kenapa dalam istilah Islam ada ditambahkan ziyadatul kalimat al-ahlu? Secara dzahir ahlu itu keluarga, Pak. Tapi kadang kalimat ahlu diidhofahkan menjadi jumlah idhofah pada kata setelahnya sehingga maknanya berbeda. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan yang lain mengatakan kalimat ahlu ketika diidhofahkan menjadi satu mudhof ilaih, itu menunjukkan makna sesuatu yang dilakukan istimroriyah, kontinuitas. Orang yang mengamalkan sesuatu perbuatan secara kontinu istiqomah sampai titik puncak kesuksesan, maka orang itu wayuqalu ahlu, pakarnya gitu, Pak. Ahlul maksiat itu bukan yang maksiatnya 1 kali 2 kali. Alladzina yusirruna fi dzanbi wal maksiat hum ahlul maksiat. Jadi orang yang tiap hari kerjaannya dosa terus itu ahlul maksiat. Kalau hari ini dosa besok tidak tobat, itu bukan ahlul maksiat, Pak. Nah, dikatakan wa yuqalu ahlul ibadah itu kalau tiap hari ibadah. Tapi kalau sholatnya cuma sholat Jumat doang 5 waktunya nggak dilakukan, itu bukan ahlul ibadah.
Maka kalimat ahlu ketika menjadi mudhaf ilaih, maka kalimatnya bukan keluarga tetapi satu perkara yang dilakukan ketika ada wujudul istimrariyah, kontinuitas dalam melakukan ibadah itu, maka orang itu dikatakan pakarnya gitu. Ahlu hadis, pakarnya tentang hadis. Ada namanya ahlu to'am, ahli makan. Jadi kerjanya makan aja, itu ada ahlu to'am, ahlu makan. Tapi sebagian ulama ahlu to'am itu pakar makanan, pakar membuat makanan. Tergantung gimana siakul kalimahnya. Nah, ahlul masjid itu adalah orang yang nanti satu. Apa keistimewaan mereka? Adzallahumullahu fi dzillih yauma la dzilla illa dzilluh. Wa yudha'u lahumul manabiru minan nur ala ru'usil ashhadi. Apa keistimewaan mereka? Satu, nanti di hari mahsyar mereka ahli masjid ini akan Allah sisihkan. Ada penyeru khusus yang mereka akan menghalau mereka supaya tidak masuk ke kumpulan orang-orang yang bermandikan keringat. Dihalonya oleh Allah melalui penyeru-penyerunya. Ta'alu ya ahlal masjid, ta'alu ya ahlal masjid. Minggir. Ada petugas khusus yang menghalau mereka supaya mereka tidak kumpul dengan orang-orang secara umum, Pak. Setelah mereka dihalau di tempat fi makanin khosin, di satu tempat yang khusus, langsung dipayungkan di atasnya naungannya Allah, dhillullah. Setelah itu diletakkan di atas mereka atau didatangkan kepada mereka al-manabiru minan nur. Jadi setiap satu orang dapat mimbar, Yang mimbar ini terbuat dari nur. Dan ini diletakkan ala ru'usil asyhad, situ tempat yang tinggi, semua orang di mahsyar itu menyaksikan, Pak. Fayata'ajjabuna, sehingga orang di mahsyar itu kagum dan takjub. Apa amalan mereka ini? Apa yang dilakukan oleh fulan bin fulan itu sampai mendapat kemuliaan yang begitu hebatnya? Maka orang-orang yang merugi pada waktu itu kemudian mereka merintih, mereka mengaduh, mengeluh. Ya laitani. Seandainya aku di dunia dulu seperti mereka. Seandainya dulu aku di dunia seperti mereka. Ini nanti, Pak. Makanya ada satu kalam hikmah yang kami masih hafal sampai sekarang. Ad-dunya haqiqatul an wal akhiratu hikayatun. Wa amma ba'da yaumil qiyamati ad-dunya hikayatun wal akhiratu haqiqatun. Jadi kalau bicara sekarang ini, Pak, maka dunia itu real. Ad-dunya haqiqatun wal akhiratu hikayatun. Akhirat masih sekedar cerita, surga masih cerita. Neraka masih hikayah. Tapi nanti ba'da yaumil qiyamati, setelah terjadi hari kiamat, ad-dunya hikayatun wal akhiratu haqiqatun. Kalau sudah terjadi hari kiamat, maka akhirat menjadi nyata, dunia tinggal cerita. Maka karena kaidahnya seperti ini, aksarun nasi la yu'minuna wa la ya'taqiduna wa aksaruhum yungkiruna. Maka karena kaidah yang dipakai seperti ini, mayoritas keumuman manusia tidak percaya akan adanya hari kiamat. Kalau disampaikan surga, macam Ustaz itu pernah nengok surga aja. Yuk sholat, taklah. Untuk apa sholat? Karena mereka melihat yang real, dunia real. Kalau seadanya dengan sholat itu langsung bawa duit 1 juta, setiap sholat bawa duit 1 juta penuh masjid, Pak. Karena mereka melihat realnya dunia. Dunia itu ada kenyataannya, maka itu yang mereka yakini. Meyakini sesuatu yang ada bagi sebagian orang tidak mudah, Pak. Makanya 13 tahun Nabi berdakwah periode Mekah itu menanamkan pondasi keyakinan untuk meyakini sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Surah yang paling terpanjang setelah surah Al-Fatihah diawali dengan kalimat ayat tentang keyakinan bima ghaba anhu alladzina yu'minuna bil ghaib.
Orang-orang yang percaya kepada perkara yang As-Suyuti mengatakan bima goba anhu, apa yang tak bisa dilihat oleh panca indera. Kalau wahyu kalau dikatakan ini air tawar, rasanya juga tawar, orang percaya Pak. Karena ada wujudnya. Tapi kalau dikatakan wahyu kalau walin nabi haudun ismuhu al-kautsar. Nanti di akhirat Nabi diberikan telaga oleh Allah, namanya telaga Kautsar. Barang siapa yang meminumnya lanat ma'u abada, dijamin tidak akan pernah haus selama-lamanya. Hal itu kan nanti. Kalau es cendol Purworejo jelas ada rasanya. Mau cendol hitam atau cendol hijau sama aja. Kenapa? Ada bentuknya langsung bisa dirasakan. Tapi yang Kautsar yang dibayangkan lanat ma'u abada, yang tidak pernah ketika meminum sekali nggak akan pernah merasakan kehausan selamanya. Itu kan nanti Pak Ustaz. Kenapa? Ad-dunya hakikatun wal akhiratu hikayatun. Dunia real, akhirat masih cerita. Tapi nanti Bapak Ibu yang mulia, kalau sudah terjadi hari kiamat, kebalik, ad-dunya hikayatun wal akhiratu hakikatun. Akhiratnya nyata dan dunia tinggal cerita. Makanya ketika orang-orang yang dulu lemah dalam iman, malas dalam ibadah, maka mengalami satu kerugian, faqad khasira khusranan ba'ida, faqad khasira khusranan mubina. Mereka dalam kerugian yang nyata. Maka mereka mengeluh di hadapan Rabbnya, ya laitani, seandainya dulu saya mengamalkan kadza wa kadza. Maka ditanyakan, apa amalan mereka ini kok bisa mendapatkan keistimewaan yang begitu hebatnya dari Allah? Disisihkan dari kelompok kami, dibedakan daripada kami. Kami bermandikan peluh keringat, mereka bersih semuanya, glowing ibu-ibu. Tak ada wajah sedikit pun yang kelelahan. Diletakkannya mereka setiap satu orang mimbar, likuli saksin mimbarun mimmana birin nuri. Dari mimbar cahayanya Allah. Dan itu di mana? Ala ru'usil asyhad, di tempat yang tinggi sehingga Pak semua manusia bisa yaraunahum, melihat mereka, fayata'ajabunahum, dan mereka kagum kepada mereka. Ini Masya Allah. Pertama, ahlul masjid Pak. Pertanyaannya adalah sekarang, manhum ahlul masjid? Siapakah yang mendapat gelar ahlul masjid? Wa yustaratu ala arba'ati surutin, dan disyaratkan, dikatakan orang ahli masjid itu harus menetapkan 4 syarat Pak. Kok berkurang dari 4 ini, maka berkurang status keahliannya dalam perkara masjid. Jadi ahlul masjid itu wala yang kusumin hadhil arba'ati, tidak kurang dari 4 perkara ini. Jadi wa yustaratu bi arba'ati surutin. Wala yang kusu min hadil arba'ah, tidak boleh kurang dari 4. 1, hubbul masjid, cinta sama masjid. Yang kedua, hubbu amalil masjid, cinta sama amalan masjid. Yang ketiga, hubbul qu'udi fil masjid, cinta duduk di dalam masjid, berlama-lama di dalam masjid. Yang keempat, hubbu ahlil masjid, cinta sama-sama kepada penghuni masjid. 4 Pak. Kalau 4 ini majmu'atun. Idza kanatil arba'atu majmu'atun fi nafsil mar'i fahuwa min ahlil masjid. Jadi kalau ada orang kok memiliki 4 karakter ini, maka dikatakan orang itu ahlil masjid. Nanti di hari kiamat dapat fasilitas 2 keistimewaan. 1, dipisahkan oleh Allah dari orang-orang secara umum, sehingga mereka langsung dinaungi oleh naungan Allah, yang hanya Allah yang tahu bentuknya. Yang kedua, diletakkan di atas mimbar, yang mimbar ini diletakkan di atas tempat yang tinggi, semua orang menyaksikan dan melihatkannya. 4, hubbul masjid. 1, orang itu cinta kepada masjid. Hadis yang menjadi sandaran ada hadis Bukhari Muslim. Sab'atun alladzi yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, laki-laki hatinya yang terpaut kepada masjid. Di riwayat yang lain As-Suyuti mengatakan mengumpulkan ada 4 cinta kepada masjid.
Satu, harus punya awal modalnya cinta sama masjid. Orang cinta itu kan pasti kangen. Orang cinta itu pasti rindu. Ketika dia keluar masjid, berapa jam di luar, ya Allah, pengen ke masjid. Cuma dia terhalang oleh aktivitasnya. Tapi hatinya ada gelora untuk mendatangi masjid. Ini pertama, Pak. Cinta kepada masjid. Karena saking cintanya kepada masjid, hartanya dikirimkan ke masjid. Tenaganya juga dikirimkan ke masjid. Pikirannya dikirimkan juga ke masjid untuk memikirkan masjidnya. Ini pertama, Pak. Ada orang sebagian kalau nyumbang ke masjid itu paling besar, Pak. Hamba Allah 2.500.000, yang lain 500, begini, Pak. Tapi ketika sholat berjamaah tak pernah nampak. Ada, Pak. Jadi hubbul masjid, seneng nyumbang masjid, seneng gotong royong di masjid. Ini modal pertama. Itu namanya hubbul masjid. Seneng kerawat masjid. Seneng mendatangi masjid. Itu hubbul masjid. Nah, yang kedua, hubbu amalil masjid. Suka dan cinta kepada amalan masjid. Apa amalan masjid? Sholatul jamaah. Sholat berjamaah. Al-julus fi majlisil ilmi. Duduk di majelis ilmunya. Al-i'tikafu fi. I'tikaf di dalamnya. Mudarasatul Quran. Yatsluna kitab Allah. Membaca Al-Quran di dalamnya. Ini amalan masjid, Pak. Mubahasa, muzakarah, taklim wa taklum. Ini semuanya adalah amalan masjid. Maka syarat orang dikatakan ahli masjid, satu, cinta kepada masjid. Kedua, suka mengamalkan amalan masjid. Dua, Pak. Ada orang suka sama amalan masjid. Kalau sholat berjamaah itu rajin. Cuman kalau gotong royong tak pernah nampak, Pak. Tapi ini waktunya rajin. Asal hari Minggu pagi orang gotong royong, dia ke pasar sama istri. Yang ke pantai, yang mana ada, Pak. Jadi artinya apa? Untuk mendapatkan status ahli masjid, cinta kepada masjid. Suka membangun masjid. Suka menjaga masjid. Suka 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Nah, yang ketiga, hubbul qu'udi fil masjid. Ketika di dalam masjid, hatinya sakin, Pak. Wujudu tumakninati wasakinati inda julusihim fil masjid. Jadi orang-orang ahli masjid itu kalau udah duduk di masjid, itu enggak pengen keluar, kecuali ada uzur. Kecuali karena kewajibannya mencari nafkah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu bustanul mu'min mimbasatinil jannah wal munafiqu fil masjidi kat-tayri fil qafasi. Rawahu Ibnu Majah wan Nasa'i wa Abu Dawud wa Ahmad. Orang beriman itu, Pak, ketika di dalam masjid itu digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti seseorang di dalam kebun. Yang kebun itu dikatakan bahkan wa yuqalu mimbasatinil jannah, dari taman-taman kebunnya surga. Dan orang yang lemah iman itu kalau di masjid katairi kal qafas, seperti burung yang baru ditangkap dimasukkan kandangnya, Pak. Sangkar, nabrak sana, nabrak sini, begitulah kira-kira. Ini ucapan Nabi SAW. Jadi artinya, Pak, tanda bahwa kita ini mendapat sifatu alil masjid. Ketika masuk masjid itu tenang, Pak. Enggak buru-buru pengen keluar, enggak buru-buru pengen entah kemana. Tapi kita bisa habsun nafas, menahan diri. Bukan Sayyidina Yahya Mu'ad Ar-Razi mengatakan, termasuk orang ahlul khalwat, ahlul suluk, ahlul tazkiyah itu kapan dikatakan sukses? Ketika dia bisa menahan dirinya, habsu nafsihim, anfusihim, ketika menahan dirinya untuk berlama-lama duduk di dalam masjid-masjid mereka. Makanya dulu para ulama-ulama salafun saleh itu
Jadi orang-orang di salafun saleh itu mereka selalu menjaga ini, Pak. Salafun saleh itu begitu. Habis sholat lama-lama, dan ini apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi kalau habis subuh itu duduk di dalam masjid sampai suruk. Setelah suruk, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah 2 rakaat sunnah, beliau baru menyampaikan ilmu. Itu zaman dulu, Pak. Nah, ini tak masalah, kita pun termasuk duduk di dalamnya, dalam kajian ilmu. Nah, yang keempat, Pak, hubbu ahlil masjid. Belum cukup dengan 3 syarat ini, Pak. Tidak cukup hanya dengan membantu membangun masjid, cinta sama masjid. Tidak cukup dengan ikut menjaga masjid. Tidak cukup hanya sholat di dalam masjid, berjamaah bersama di masjid. Tidak cukup hanya berlama-lama duduk di masjid. Harus ada hubbu ahlil masjid, sesama jamaah di masjid saling mencintai. At-tahabu ba'duhum ba'du, yatahabuna ba'duhum ba'du, antara satu dengan yang lain saling mencintai. Karena sebagian orang ada, Pak, ada beberapa masjid yang DKM-nya ngadu ke saya, sama-sama rajin ke masjid, tapi sholat itu nggak negur sapa loh, Pak. Ketemu nggak mau salam, sama-sama tatapan batok di depan pintu pun juga nggak negur. Ini bukan ahli masjid, Pak. Ada yang supaya nggak ketemu muter, Pak. Upamanya. Jadi 4 syarat. As-Suyuti mengatakan, man huwa ahlul masjid. Siapa ahlul masjid itu? Orang yang man kana fi nafsihi, orang yang punya 4 sifat. Dzu arba'ati sifatin. Orang yang punya 4 sifat ini, Pak. Cinta kepada masjidnya, hartanya dikirim ke masjidnya, tenaganya dikirimkan ke masjidnya, pikirannya dikirimkan ke masjidnya, kerinduannya digantungkan untuk masjidnya. 5 waktunya dia tidak pernah tertinggal dari masjid. Kali ada uzur, dia selalu berusaha hadir di majelis-majelis ilmu di masjidnya. Ketika di waktu-waktu luang, dia tidak selalu berburu-buru untuk meninggalkan tempat duduknya di masjidnya. Kecuali ada uzur. Dia merasakan ada as-sakinatul haya, ada sakinatul haya, sakinatul jawari, tumakninatul qalbi, waruhi. Maka setiap dia duduk di masjid, dia merasakan ketenangan jiwa, kedamaian hati, tenangnya pikiran. Yang keempat, siapapun yang ada di masjid, dia merasakan bahwa itu adalah bagian daripada saudaranya. 4 ini, Pak, kalau ada pada diri kita semuanya, insya Allah nanti di hari kiamat Allah berikan keistimewaan, digiringnya langsung, Pak. Kalau mungkin yang kalau terjadi nanti kita tahu realnya, mungkin kita langsung digendong sama malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Langsung diboyong, Pak, sini semuanya. Ta'alau ya ahlal masjid, ta'alau ya ahlal masjid. Sini kalian, sini kalian. Langsung diboyong pakai kereta kencana. Diletakkan satu-satu di mimbar dari nur cahaya yang begitu terang. Diletakkan di satu fi makanin murtafin, tempat yang tinggi, ala ru'usil asyhad. Sampai orang-orang semua di masa itu melihat hum yarawnahum, dan mereka bisa menyaksikan kepada mereka. Itu hebatnya, Pak. Ini keistimewaan yang pertama, ahlul masjid. 1, Pak. Yang kedua, siapakah lagi yang akan diberikan oleh Allah keistimewaan? Ahlul birri wal khairi wal ma'rufi bainan nas. Saya ulangi lagi, ahlul khairi wal birri wal ma'rufi bainan nas. Orang yang selalu berbuat baik, menciptakan kebaikan, memfasilitasi kebaikan, menjadikan orang yang di sekelilingnya menjadi baik dan orang lain merasakan kebaikannya. Orang baik berusaha menjadi baik, dengan kebaikannya orang lain menjadi baik, lingkungannya menjadi baik, semuanya baik. Al-muhsinuna, al-baruna, ini dikatakan ahlul birri, ahlul khair, ahlul ma'rufi bainan nas. Orang yang selalu membuat kebaikan, Pak. Nah, kita lihat hadis-hadisnya, Pak.
Bahkan di sini disebutkan begitu banyak keistimewaan mereka. Oh nggih, makasih Pak. Saya sebenarnya udah batin dari tadi ini, berarti doa saya langsung dikabulkan ini, Masya Allah. Bismillah. Ma ja'alahu Allahu ta'ala laha minal fadailil azimati wal mazayil karimati liman sona'al ma'rufa. Nanti di hari kiamat keistimewaan ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang kami sebutkan. Perlakuan istimewa yang begitu hebatnya yang Allah berikan kepada mereka. Siapakah orang-orang yang akan diperlakukan khusus oleh Allah ini? Man sona al ma'ruf, orang yang selalu menciptakan kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk jamaahnya, untuk lingkungannya, untuk sesama saudaranya, bahkan untuk semua manusia, Pak. Liman sona al ma'rufa bainan nas. Yang kedua, wa aghasal malhufina, orang yang selalu menolong orang yang kesusahan, menciptakan kebaikan, membuat sarana kebaikan, berbuat baik kepada orang lain, dan dia selalu menolong orang-orang yang selalu minta tolong ataupun yang tidak minta tolong sekalipun. Wa aghasal malhufina, wasa'a fi qada'i hawaijil khalqi wa manfaati ikhwani, orang yang setiap harinya berusaha untuk membantu keperluan orang lain, Pak. Dalam 24 jam sekecil apapun selalu berusaha untuk membantu keperluan sesamanya. Wajtahada fi tafriji kurabatihim wa satri uyubihim. Apalagi amal mereka, Pak. Orang yang berusaha bersungguh-sungguh di dalam membantu sesamanya, mengeluarkan kesulitannya, menutup aib-aib mereka. Wasatru uyubihim. Wa idkhalus sururi alaihim, dan orang yang selalu berusaha memasukkan kegembiraan, kesenangan di dada sesama mereka. Memasukkan kesenangan, Pak. Hatta cuman tersenyum doang itu termasuk idkhalus surur. Dan itu sudah termasuk sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu kepada orang lain itu sedekah bagi engkau. Idkhalus surur. Wa nasri madlumihim, dan menolong sesamanya orang yang terzalimi di antara mereka. Wa rahmati dhaifim, dan menyayangi orang-orang yang lemah. Wa sa'i fil islahi bainahum, dan ketika dia tahu ada persengketaan, perselisihan di antara mereka, orang-orang tersebut berusaha untuk menjadi penengah, mendamaikan mereka, bukan memprovokasi, Pak. Ini amalan mereka. Bukan kita provokasi. Kabarnya ente begaduh sama dia, selesai. Belum, jangan sampai selesai. Hajar. Kalau aku bantu nanti, ini provokator, Pak. Bagaimana yang benar? Al-islah. Al-islahu bainahum. Kita menjadi penengah, menjadi air untuk memadamkan api kemarahan di antara kedua orang tersebut. Bainahum, di antara kedua orang yang bersengketa. Al-adawatani, dua orang yang bermusuhan. Jangan justru menjadi provokator di tengah mereka. Maka orang-orang seperti ini Allah berikan 12 keistimewaan, Pak. Tidak hanya 2. Allah berikan 12 keistimewaan yang ini Allah berikan untuk mereka. Aghasal malhufin, orang-orang yang menolong sesamanya, orang yang membantu kesulitan orang lain, orang yang selalu menciptakan kebaikan di tengah sesamanya, orang yang selalu dengan hartanya
as-sa'yu liqadai hawaijil mu'minina. Dia selalu dengan hartanya dia cari orang-orang yang memerlukan bantuan untuk hartanya. Ini Bapak Ibu yang mulia. Nah, setelah itu dilakukan, apa yang Allah berikan kepada mereka? Apa keistimewaan yang akan Allah anugerahkan kelak inda yaumil qiyamati? Famin dalika al-fadlul awal. Maka keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang pertama, annas-sa'iya fin naf'il muslimina huwa ahabbul khalqi indallahi jalla jalaluhu. Jadi nanti di hari kiamat, nadallahu likafati ummatihi. Nanti di hari kiamat Allah berseru, Pak. Ayyuhan nas, wahai manusia. Di manakah kalian orang-orang yang paling aku cintai? Di mana kalian kekasih-kekasihku yang aku cintai? Maka berdirilah semua orang-orang yang dimaksud oleh Allah ini. Faqamu, maka orang-orang itu berdiri secara serentak. Dan orang yang nggak punya amalan ini nggak berdiri loh, Pak. Itu spontanitas, Pak. Nggak bisa direkayasa ketika dari alam mahsyar. Kita kok nggak pernah mengamalkan amalan yang kami sampaikan tadi, ya tetap duduk, Pak. Mamnu, tercegah, Pak. Ya pengennya ikut berdiri, tapi itu mamnuun, terhalang. Fakumuna, maka orang-orang tadi semuanya berdiri. Maka diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian adalah sebaik-baik umatku. Umat yang paling aku cintai. Ahabbul khalqi indi, kalian adalah sebaik-baik makhluk manusia yang paling aku cintai. Ahabbul khalqi inda rabbihim. Ini satu, Pak. Dicintai Allah dan paling dicintai loh, Pak. Di hari kiamat lagi, Pak. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah di hari kiamat, dicintai saja itu sudah satu kehebatan. Paling dicintai, Pak, super. Dan kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah tidak akan pernah menzaliminya sekalipun, Pak. Orang yang suka menolong sesamanya, orang yang selalu memfasilitasi kebaikan di tengah sesamanya. Mereka ini hum ahabbul khalqi inda rabbihim. Mereka itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah di tengah semua ciptaan-ciptaannya. Ini Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin, Pak. Bismillah. Saya lupa, tadi saya sebenarnya memohon kerelaan doa, Pak. Al-Fatihah 1 kali. Yang saya minta dikhususkan untuk kesembuhan Ustadz Muhammad Handik Siraj. Saya sendiri, Pak. Saya ini seharusnya opnam, Pak. Cuman saya tidak mau. Malam Jumat saya sudah masuk rumah sakit Usada. Jam 4 pagi itu saya maksa minta keluar. Karena kajian subuh Jumat pagi. Dijadwalkan kontrol ulang, saya tidak mau, Pak. Karena jadwal padat merayap dan saya paksa ngaji. Dari Sabtu pagi itu 5 pengajian dan ini pengajian yang ke-6. Dan alhamdulillah ketika saya bawa ngaji itu saya ada semangat, kekuatan, Pak. Dan saya minta doanya supaya Allah berikan saya kesehatan. Dan teman-teman kami juga banyak ustadz-ustadz yang sekarang ini lagi dirawat di rumah sakit. Jadi mohon maaf, mohon kerelaannya, keridhaan jamaah surah Al-Fatihah 1 kali aja, Pak. Supaya saya panjang umur, sehat, tidak sakit-sakitan, dan teman-teman kami yang tanpa kami sebutkan karena banyak yang kami dapat infonya, mereka juga banyak yang dirawat di rumah sakit.
semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan istiqomah dalam menyampaikan ilmu-ilmunya Nabi Muhammad SAW, dibimbing, diberikan kekuatan, keikhlasan, kekuatan, dan juga dimudahkan segala urusan. Dan yang berdoa membaca Fatihah pun saya doakan semuanya panjang umur, sehat, jauh dari semua musibah bala dan sebagainya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukron katsira, syukron jazila, barakallahu fikum. Terima kasih banyak, dan kita lanjutkan pengajian ini sampai waktu masuknya waktu syuruk. Masih berapa menit, Pak? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Sebenarnya saya udah agak ngos-ngosan juga sebetulnya. Masih berapa menit? 10 ya? Oke. Karena 12 keutamaan baru saya sampaikan 1, Pak. Masih 11 lagi. Wa min zalika annahu minal aminina min adzabillahi yaumal qiyamati, dan orang yang mengamalkan apa yang kami sampaikan kelak di hari kiamat, Allah akan angkat derajatnya dan Allah masukkan dalam golongan siapakah? Al aminuna min azabihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang dominallahu lahumul amna, Allah jaminkan mereka keamanan, Pak. Aman dari api neraka. Kalau aman dari pencurian mah sepele, Pak. Pasang CCTV selesai. Kalaupun kebobolan nampak pelakunya, kan begitu. Ada security selesai. Tapi kok al-amnu minan nar ini loh, Pak. Humul aminuna, orang-orang yang dijamin aman dari api neraka loh. Aman dari api neraka itu hebat loh, Pak. Orang kalau sudah aman dari api neraka itu tidak akan pernah tersentuh pun, Pak. Nah, saking amannya, di mana posisi mereka? Wada'ahumullahu fi makanin. Nanti di hari kiamat di mahsyar, orang-orang tadi yang diletakkan di mimbar-mimbar tadi itu sejauh mana dari neraka? Sab'atu khonadik, 7 parit. Jadi jarak mereka di atas mimbar-mimbar di tempat yang tinggi itu kalau diukur ke arah neraka, Bapak Ibu yang mulia, itu sab'atu khonadiko, 7 parit. Yang jarak 1 parit dengan parit berikutnya itu masiru alfi amin, jarak tempuh perjalanan 1000 tahun, Pak. Jauh enggak? 1000 tahun. Sampai mana, Pak? Perjalanan 1000 tahun itu. Jauh banget kecilnya orang awak, Pak. Dan ini sab'atu khonadik, 7 parit, 1 parit dengan parit berikutnya. Ini masiru alfi amin. Alfi sanatin, perjalanan jarak tempuh 1000 tahun. Kali 7 berarti 7000. Masya Allah. Aromanya neraka udah tak tercium lagi, Pak. Jangankan aroma, jauh sekali, Pak. Aminina min adzabin nari. Mereka akan diamankan oleh Allah. Dijauhkan ba'idun an adabinar. Saking jauhnya Nabi memberikan ukuran berapa posisi mimbar mereka ini. Nabi memberikan gambaran sab'atu khonadik, 7 parit khondak. Likulli khondakin, setiap 1 parit dengan parit berikutnya masiru alfi amin au alfi sanatin, perjalanan 1000 tahun, Pak. Nih Masya Allah, luar biasa, Pak. Wasalis yang ketiga, wa min dzalika annal Mustafa sallallahu alaihi wasallam yakifu inda mizanih. Ini seandainya
Kok ada ahlil ma'ruf bainan nas? Dia ahli sedekah. Kalau orang susah dia datang segera nolong. Orang punya perkara ruwet dia membantu menguraikannya. Pokoknya terus begitu, Pak. Tapi seandainya orang ini ada dosa, mata ala dan bin. Kok seandainya dia masih ada dosa, mungkin di satu sisi yang lain dia ada dosa yang belum diampuni oleh Allah. Sehingga dia tidak mendapatkan keistimewaan yang pertama, diletakkan di mimbar tadi. Dia terpaksa dihisab. Kalau seandainya tetap harus dihisab. Maka fayakifun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janibi. Maka ketika Allah mengadilinya, Nabi hadir di sampingnya, Pak. Saking begitu hebatnya orang yang ahli kebaikan di tengah sesama manusia itu, Pak. Kok seandainya dia lemah di perkara yang lain, kemudian dia dihukumi dosa, meninggal membawa dosa, tapi dikatakan ahlul ma'ruf. Memang dia tidak mendapatkan perlakuan di atas mimbar karena ada dosa tadi. Tapi ketika dia dihisab, maka orang itu apa kata Nabi? Maka aku akan datang di sampingnya. Annal Mustafa yaqifu inda mizani fa in rojaha wa illa syufi'alah. Jadi kalau ditimbang kok amal baiknya kok umpamanya jomplang, lebih banyak amal buruknya, maka aku akan langsung mensafaatinya. Supaya apa? Tetap supaya dia tak masuk neraka. Itu hebatnya. Nah kemudian wa min zalika annallaha yu'inuhu ala ijazati sirati yauma dahdil aqdam. Secara umum Bapak Ibu yang mulia, ketika setiap orang diperintahkan yamuruna ala siratil mustaqim itu, dalam Alkitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi, orang melewati siratal mustaqim, semua kaki bergetar, Pak. Gregeli nek cara wong nggonku, Pak. Tekloen sikile, Pak. Dahdul aqdam. Begitu bregek begitu, Pak. Tapi nanti ada kaki-kaki hamba-hamba Allah yang bahkan tidak nyentuh siratal mustaqim. Pus begitu. Amal yang lain banyak, amal ma'rufnya di sama manusia bagus, nanti yamuruna ala siratil mustaqimi asra'un min lamhatil basar. Mereka melewati titian siratal mustaqim lebih cepat daripada kedipatan mata. Allah mudahkan, yu'inuhumullahu, Allah bantu mereka untuk memudahkan mereka melewati titian siratal mustaqim. Ada orang yang ngesot pakai perutnya, ngesot pakai bokongnya, mohon maaf, pakai kakinya, pakai dengkulnya, merangkak lutut sama kaki. Ada yang jalan terseok-seok, orang kena asam urat begitu. Ada yang berjalan, ada orang yang lari setengah lari setengah jalan, ada yang lari, ada yang masya Allah. Dan orang-orang ahlul birri wal khairi wal ma'ruf bainan nas, mereka akan dimudahkan oleh Allah untuk melewati siratal mustaqim. Pas saya tunggu-tunggu dari tadi sebetulnya. Baik demikian, karena saya kurang sehat, sepertinya saya ingin buka sesi tanya jawab. Cuman satu, waktunya sudah tidak cukup. Yang kedua, kami langsung pamit mau istirahat Bapak Ibu yang mulia, karena zuhur nanti kami harus ikut manasik akbar, persiapan 28 nanti ziarah tanah suci Mekah Madinah. Dan sekaligus minta izin, minggu awal Oktober saya tidak bisa hadir karena posisi masih di tanah suci Mekah Madinah. Dan saya doakan Bapak Ibu semuanya bisa nyusul untuk umroh setiap waktu, suami istri, anak, keluarga, jamaah. Bahkan satu jamaah umroh bareng jamaah Al-Mutmainnah Marbila begitu. Saya doakan mudah-mudahan terkabul, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.